إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya terus dan terus sampai kita tidak ada lagi, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak bisa jago nengkene. Berarti nek iso isih jago nengkene, isih sehat. Dan dua ternyata sehatnya kita sekarang ini. Bukan hanya sehat jasmani, akan tetapi sehat rohani. Akeh yang coba kono. Lebih gagah, lebih ganteng, lebih kuat daripada kita. Tapi rohaninya sakit. Jadi ngangkat sawit 10 kilo 10 kilo ya ringan ya kan. Sawit kira-kira biasanya Pak? 30 kilo? 30 kilo tangan sijai. Mau melangkahkan kaki ke masjid, abote minta ampun. Ya ora? Iya. Kenapa? Karena rohaninya sakit. Semalam berapa kakak Pak temennya? Minta saudara? 167 kakak. Seluruh aja? Seluruh aja. Makanya kalau saya bilang, kalau misalkan hadir semua, nggak usah semua, separuh aja, bebas beludak. Iki apa? Seperempat mungkin ya Pak ya. Makanya penting juga, ya kan, besok kita kasih tahu kawan-kawan yang lain, ya kan. Kenapa? Hari ini orang ini sekarang lagi sakit rohani, merasa sehat-sehat saja. Jadi kenapa? Ketika mendengar azan berkumandang, yang biasa-biasa aja, gak ada kesan di dalam hati sehingga terdetak hatinya untuk melangkah ke masjid. Kenapa? Karena rohaninya sakit. Saya gambarkan. Kita tercipta dari apa Pak Bu? Bu, tercipta dari apa manusia ini Bu? Dari emas. Ada yang tercipta dari emas di sini Pak Bu? Nek jalan lah ya kan. Seon aja. Ya, satu on aja. Gak ada ternyata. Semua kita tercipta dari tanah. Dari mana? Dari tanah. Dan akan kembali ke mana? Ke tanah. Baru semalam kita ngomong masalah tanah kering. Kalau nggak dihujani, tadi pagi masya Allah, alhamdulillah, hujan lebat sampai uang nggak makan kerja, sampai tukangnya libur, karena libur, ya kan? Arek mangkat kerja, kalau mana enak. Nek duwe bojo, nek gak duwe bojo, kalau nang karo bantak guling lah.
Sesuk nikah insyaallah. Pak, duduk. Boleh kan, Pak? Nek ini rondo-rondo ngene siap iku insyaallah. Ya. Babau kayak mungkin. Babau. Oke, nemu oke. Gelem apa ora? Ya. Masya Allah. Jadi teringatnya seperti ini, teringat mbah-mbah. Saya pernah dengar cerita, saking mesrahnya suami istri, kakeknya umur 90, neneknya umur 85. Wah, ada yang umur 90, Pak? Pak mau berapa? 60. Ada yang 70, Pak? Belum ada ya? Masih 66 kabeh berarti. Ya. 90 umur kakek itu. Berapa? Sekarang kalau ada umurnya orang 90, 100 itu masuk berita itu kan. Tertua di zaman sekarang. Kemarin terakhir ada yang 120. 120 ya, mana ada yang sangat keplek. Mendingan mati aja lah ya. Daripada bono ya kan. Urip nyusahke anake ya kan. Urip nyusahke anake. Ya mandi ora iso, pakai baju enggak iso, mangan enggak iso. Kakeknya umur 90. 90. Tapi Masya Allah neneknya umur 85 masih sehat-sehat. Sampai cucu punya cicit, punya cocok nih. Cucu, cicit, cocok. Ya, ya kan? Rupanya geruduk lah. Cucunya datang, cicitnya cocok-cocok. Oh banyak lebaran ini. Lebaran. Mau halal bil halal bihalal, bukan halal bil halal. Halal bihalal. Halal itu artinya ya halal, bihalal dengan halal. Maksudnya saling ikhlas mengikhlaskan itu kalau halal bihalal itu maksudnya. Halal bihalal, saling halal menghalalkan. Kalau saya punya dosa kepadamu, kamu halalkan. Kalau kamu punya dosa kepada saya juga halalkan. Berarti tidak ada dendam di antara kita. Itu namanya halal bihalal. Sudah berkumpul, duduklah. Uyutnya yang laki-laki duduk di sini, uyut perempuannya masih di dapur karena sibuk kan masak, mempersiapkan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Datang kakek yang umur 90 tadi ini di depan cucu-cucunya, di depan anak-anaknya, manggil neneknya yang oh ya kaget anak cucunya ini kaget kok iso manggil yang udah umur 90, kakek umur 85. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Nyanyi kan jadi ya. Sampai umur tua pun masih manggil ya. Tanyalah anak-anak cucunya. Kami kayak baru 5 tahun nikah. Udah manggilnya kau-kau, aku udah. Sayang udah gak ada lagi manggil yang lagi. Ya Pak. Pak masih manggil sayang sama ibu. Anak gue kok enggak. Biasanya kemana gitu kan. Coba sekali-sekali lah dipanggil yang gitu ya. Dipanggil yang. Kan dipanggil ya. Apa kayak rumusnya? Apa resepnya? Kok bisa sampai semesra ini? Mesrahnya itu nggak hilang sampai umur tua seperti ini. Bu, mau tahu resepnya Bu? Mau tahu resepnya Bu? Pas ditanya kakek tadi itu ditanya, apa kayak resepnya kok manggilnya yang? Ya, kakek itu pun bingung. Mungkin apa nopo gitu kan? Kenapa? Ditanya apa kayak resepnya? Kok bisa sampai umur segini kakek masih mesra sama nenek, sama uyut ya, sama uyut. Ditanya cucunya ngomong semua. Jangan ribut. Aku wis lali jenenge nenekmu. Jenenge nenekmu wis lali aku sapa katanya.
Jadi makin ya, ya. Ternyata apa yang kita lihat itu nggak seperti semestinya ternyata ya. Ya. Allah Akbar ya. Jadi cerita yang asli itu Pak. Masih Pak? Masih? Belum siap. Ya. Yang ternyata lupa kakeknya nama neneknya. Jadi manggilnya ya. Ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bersyukur kepada Allah. Hari ini banyak loh keluarga yang berantakan padahal udah 20 tahun cerai, ya kan? Udah 15 tahun cerai. Kenapa Bu, Pak? Bapak Ibu mau tahu? Kenapa? Gara-gara ini Pak. Semua masalah itu perceraian bermula dari sini. Bermula dari mana? Dari sini. Di depan bapaknya bau belacan, ya, bau cabai, bau bawang. Giliran mau keluar rumah, Masya Allah, dandannya menor kali. Lipstiknya 5 cm, tebalnya, bedaknya 10 cm. Ngeri kali, parfum sebotol habis. Masya Allah. Ya Pak, gitu kan Pak? Ibu nggak gitu kan Pak? Enggak ya, alhamdulillah. Jadi ibu yang di sini enggak ada yang di sini. Yang sana yang bawa sana nih. Ya Bu ya, nggak kayak gitu kan Bu? Enggak ya. Makanya ibu-ibu pas datang ke masjid biasa aja. Orang muslimah yang bagus itu, perempuan yang soleha itu ibu-ibu Pak, ya, di luar ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Paham Bu? Paham? Nek nang jopo, kaya orang Arab tutup kabeh. Ya kan? Yang pernah umroh haji, ada orang Arab buka aurat Pak Bu. Pernah nengok di Arab Pak, di Madinah, ada tengok perempuan pakai celana pendek? Gak ada di Arab Pak. Di Arab itu, dari kelas 1 SD, TK sampai kelas 6 SD, semua perempuan ini, anak-anak ini gak boleh pakai jilbab. Makanya bapak-bapak, kalau di Arab, nanti nengok anak-anak SD pakai bajunya pink-pink, itu sampai kelas 6, gak ada yang pakai jilbab perempuannya. Tak ada yang pakai jilbab. Begitu menginjak kelas SMP, semuanya wajib berhijab pakai bercadar. Gak ada yang berani buka mukanya. Itu peraturan. Peraturan agama disandingkan dengan peraturan negara. Jadi apa? Syariat semuanya. Yang Indonesia kebalik, ya Pak. Yang Indonesia isi TK, isi cilik, dijilbabi, ayo. Giliran udah balik, udah SMP, anaknya gak pakai jilbab, dibiarin aja. Betul apa Pak? Kebalik kan Indonesia ini Pak. Di Arab enggak, bebas dulu, masih kecil-kecil kayak gini, nggak pakai jilbab ya kan? Sampai SD kelas 6. Begitu menginjak kelas 1 SMP, sampai mati orang itu, tutup aurat pakai cadar semuanya. Itu Arab Saudi, Mekah Madinah seperti itu suasananya. Dan Indonesia kebalik, ya kan? Mamaknya pakai celana pendek, anaknya pakai jilbab. Nih, diantarkan ke sekolah, ya kan? Kan gitu kan? Betul nggak? Iya. Akhirnya apa? Giliran anaknya sudah tumbuh dewasa, sudah wajib pakai hijab, pakai jilbab, menutup aurat, dibiarkan nggak pakai jilbab. Kebalik ini saya kira. Kebalik. Makanya saya ini tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Ya, Masya Allah. Makanya semua bermula dari sini, kerusakan. Baik dari yang kecil sampai yang tua. Gara-gara HP ini Bapak Ibu, yang tua kayak masih muda. Betul nggak? TikTok, ya kan Pak? TikTok, nih. La haula wala quwwata illa billah. Di kamera, cantik kali. Pas aslinya tengok ya, enggak rumahnya. La haula wala quwwata illa billah.
Di video kayak cantik kali, rupanya tempel budaknya gini. Wow. Uduk luntur semua habis. Nampak aslinya. Nampak aslinya. Itulah yang disunnahkan sama Rasulullah. Berdandanlah ibu-ibu di depan suami. Jangan berdandan di depan suami orang. Ya. Banyak betul sekarang ini ibu-ibu suka kali dandannya di depan suami orang. Giliran di depan suaminya, apa dikasihnya? Macam mana bapak-bapak ini di luar nggak nengok-nengok yang kayak gitu? Rupanya di dalam rumah nggak dikasih yang betul sama ibu-ibu. Ya bu ya, bu, bu, dandan lagi rumah. Biar bapaknya ini nggak tergoda sama yang di luar sana, ya. Sebetulnya kalau dibilang sama aja, sama. Cuman ketika seorang perempuan keluar dari rumahnya, maka akan ada beribu-ribu iblis dan setan mengikuti perempuan tersebut. Wah, makanya dihiasi seakan-akan kayak cantik, kayak ayu. Kenapa? Diikuti setan. Makanya sebetulnya nggak boleh seorang perempuan ini keluar rumah tanpa izin suami. Iki suami ini kerja, ibunya belara, ya kan? Suami kerja, ibunya belara. Begitu juga Pak. Ini anak-anak kita ini Pak. Nah ini, sudah ini. Ini juga akan rusak dengan ini Pak, dengan HP. Jangan kasih. Kalau dikasih ini, insya Allah tak mau lagi dia sekolah. Sekolah pun dia tak sungguh-sungguh itu. Sekolah pun dia nampaknya pagi, pulang siang. Kalau ibu bapak ibu kasih ini selesai, tak ada itu. Mampir dia di warung nanti, wifi, ya kan? Baru tobat ini ya. Ini santri ini Pak, larangan keras di pondok pesantren. 1, pacaran, berhubungan dengan perempuan yang bukan mahram. Larangan keras itu. Sekali ketahuan, diingatkan dengan dihukum, dirotan dan dijemur sebanyak 1 hari ya di depan jalan biar ditengok sama orang kampung. Ditulis di situ di badannya depan belakang pacaran, kasus pacaran. Iya. Tapi alhamdulillah santri-santri sekarang nggak ada yang pacaran. Wah ini tetap gagal. Ya, pertama, kedua apa? HP, internet dan warnet dan sebagainya. HP, warnet, apalagi game, itu sebagainya. Itu juga larangan keras di pondok pesantren. Ini merusak ini Pak. Kayaknya kita biasa loh kita kasih anak kita HP. Tapi itu merusak. Gak ada lagi cita-citanya itu Pak. Gak ada lagi ada cita-citanya itu loh Bu. Coba tanya, kalau udah pegang HP, kita tanya itu payah ya. Coba pas lagi konsen main HP, nanti dulu ini sedikit lagi dulu apa nih itu maksudnya? Ya, jadi jangan dikasih HP. Kasih nggak apa-apa HP kasih. Cuma jangan dicas. Kasih HP, cuma jangan dicas baterainya, biarkan aja. Sampai mati kayak gitu. Mau HP, kasih nggak apa-apa. Belikan yang paling mahal pun nggak apa-apa. Yang penting jangan dicas. Jangan dicas. Ya. Tuh. Ada dulu, Pak. Jadi bapak-bapak lah ini. Ibu-ibu kan nggak ada yang rokok Bu ya. Nggak ada ya. Bapak-bapak ya. Sepreman-premannya orang Bu. Sepatunya besar, nggak ada yang berani ngerokok di masjid. Coba tes aja. Tes lah berani ngerokok di masjid. Sepreman-premannya orang, ya. Sebenarnya coba tes ngerokok di masjid. Kalau nggak kena serampang sama orang, ya kan? Ya. Dulu dites, ya. Ada yang gila wedoan, ada yang gila wedoan. Dibikin rumah, masukkan perempuan situ, banyak. Masukkan wis. 1 hari keluar mati, mati. Nggak tahannya kau. Sok jago, ya kan? Ditaruh di ruangan, masukkan perempuan di situ semua, tuh. Keluar mati, kehabisan tenaga, entek. Kedua, ada yang suka mabuk-mabuk, Pak. Udah, semua whisky, arak dan sebagainya.
dimasukkan satu ruangan, udah mabuk, minum kok, sampai puas. Buka pintu, wis mati, dead. Mati. Sekarang lagi ini Pak, ya betul ya itu Pak dihalalkan dari negara. Aku baru dengar aja. Minuman keras memang sudah diresmikan untuk itu kan, betul ya itu? Awalnya kalau dihalalkan enggak, cuman penanaman modal bebas untuk miras, cuman terakhir malam sore udah ditarik lagi sama Pak Presiden, itu dicabut, nggak boleh ya? lagi. Jadi alhamdulillahnya sekarang kita juga diperintahkan setiap nagori, setiap desa dulu buat sudah dirapatkan kepada tokoh-tokoh agama atau masyarakat bahwasannya produksi minuman keras dilarang di setiap desa. Alhamdulillah hampir semua Pak. Semua lah turun tangan kita. Ya kan ada yang bikin foto saya menolak ya kan, menolak dihalalkannya minuman keras. Nggak dihalalkan aja udah banyak yang minum. Apalagi kalau dihalalkan, habislah. Ya Pak ya. Sudah. Sekarang terakhir rokok. Ada ahli rokok. Berapa bungkus? Satu hari berapa bungkus Bang? Satu bungkus saja? Cukup? Betul lah. Ya. Kalau orang merokok jago itu sebungkus dibakar semua macet. Itu baru jago. Kalau masih sebatang belum jago itu berarti itu. Nah kalau yang jago beli sebungkus, diikat karet, bakar semua, isap. Itu baru jago. Ya, baru jago. Ini ada siapa yang paling jago merokok? Aku katanya. Nah, dimasukkan ke ruangan. Apa rokokmu sempurna? Dibelikan satu tronton sempurna. Masuk ke ruangan itu satu tronton. Habiskan yang sempurna di dalam situ. Tengok tunggu. Yang pertama tadi kan gila wedoan udah mati. Gila minuman mati juga, ya kan? Gila rokok ini. Nggak bisa hidup tanpa rokok katanya, ya kan? Padahal di rokok itu kan ada dibaca itu. Apa itu bacaannya? Merokok dapat. Ini baca nih. Kan dapat Ustaz. Kalau beli apa-apa katanya. Ya Pak ya. Merokok dapat katanya. Kalau dapat nggak apa-apa. Kalau dapat baru bisa merusak jantung, ya kan? Merokok dapat katanya gitu kan. Kalau beli nggak apa-apa katanya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi orang merokok tadi nih biarkan masuk. Udah. Selesai, udah. Buka pintu. Loh, kok sehat-sehat aja? Paten ini. Paten. Keluar. Apa resepnya, Pak? Orang udah kasih koreknya katanya. Macam mana aku mau rokok koreknya nggak ada, gitu kan? Segudang rokok tapi koreknya nggak ada, Pak. Ya, makanya Pak Ibu, rokok itu tidak apa-apa, nggak mengandung zat apa-apa, tidak membahayakan kalau nggak ketemu korek. Ya, rokok itu tidak apa-apa kalau tidak ketemu korek. Bahayanya Bapak kalau udah ketemu korek. Ya, betul nggak? Iya. Begitu juga ini HP. Bahayanya HP kalau udah ketemu charger. Kalau nggak dikasih charger, nggak bahaya ini HP Bu. Mati dia nggak bisa hidup. Ya kan? Betul kan Bang? Jadi Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak PKN. Penting ini. Kita ngadakan pengajian seperti ini terus karena rohani kita rusak. Kita ini berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Tanah ini kalau nggak dikasih air semalam sebulan ya kayaknya udah nggak hujan ya. Itu rasanya panas, semeremeng ya kan. Terus debu abu di mana-mana. Awal lagi sering keluar ke sana kemari kayak nggak terasa kita ngirup abu itu debu. Jadi udah sebulan ini masih belum normal lagi tenggorokan, hidung dan sebagainya. Saking banyak kali debu di mana-mana. Dari sini ke Jambi Pak. Kalau berani Bapak nggak pakai masker paten. Nek peta dari Selulu ke Jambi, kalau nggak pakai masker paten, paten. Debunya ngeri kali, apalagi mobil gerobak di depan. Serak-serak itu debunya di muka. Kan gitu. Itulah tanah tadi itu,
tanah kalau nggak dikasih air. Dan alhamdulillah tadi pagi Allah kasih hujan kita. Udah lumayan lah tadi kan. Debunya agak-agak berkurang, tapi belum sempurna juga. Rupanya tadi kami jalan di belakang mobil Pak Lurah, masih ada juga debunya ya kan. Padahal udah hujan tadi pagi. Kalau nggak hujan tadi pagi matilah kami tadi di belakang itu. Ngapain naik kereta? Kan gitu. Seperti itu juga Bapak Ibu, hati kita ini, diri kita ini dari tanah. Jadi kalau hati ini nggak disiram, siraman rohani akan kering. Kayaknya merasa diri paling benar, kayaknya merasa diri paling pintar, padahal goblok. Ya, tes lah Bapak Ibu. Sekarang kalau ibu-ibu punya anak perempuan Bu, ibu baju berkacamata, ibu rajin kayak ngaji ke sini, alhamdulillah istiqomah ya. Suami ibu ada di sini? Nggak ada. Di mana suami ibu? Hah? Oh iya, suami ibu di rumah. Iya, doakanlah biar ke masjid. Ya kan? Biar rajin bapak ke masjid kan seperti itu. Ya, masya Allah. Aku mau nanya apa tadi? Kok lupa pula aku mau nanya gara-gara nanya bapak. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Oh, ibu punya anak perempuan? Ada yang gadis? Ada di sini, Bu? Oh, gitu. Ada yang gadis, Bang Mirza. Ini berkakak Bu. Kalau sana kan udah nggak mungkin yang tak kasihan udah. Semua punya? Ya Allah, rupanya dulu juga rumahnya, ya kan? Bu, coba nanti kalau ada yang melamar anak ibu, jangan ditanya sekolahmu apa, kerjaanmu apa. Coba tes baca Al-Fatihah baru. Oh, kalau nggak gini dia bisa baca Al-Fatihah, cuman Bismillahirrahmanirrahim kata habis. Basi Bismillahnya udah kayak gitu. Belum lagi sampai waladhdallin, ya kan? Selesai Al-Fatihah. Coba apa surat yang kau hafal? Suruh baca Wadduha aja, Mas, sepanjang-panjang. Wadduha. Surat Wadduha. Kalau lulus baru ibu terima. Itu baru paten. Tes lah besok. Kalau nggak ada yang mau daftar, Bu, lari semua laki-laki, nggak ada yang mau daftar itu. Syarat menikahi anakku bisa hafal Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas dengan fasih. Nggak ada yang mau datang, Bu. Akhirnya apa? Santri-santri Hidayatul Munawwarah, wah, awak Wadduha kacang itu, ya kan? Ya kan? Ini apalagi ada 3 juz, 4 juz ini Bu. Kalau Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas makan tiap hari itu katanya gitu kan. Langsung diterima nanti dari itu ya. Makanya kalau pegang akhirat, pegang agama, dunianya ikut. Tapi kalau pegang dunia, akhirat gak ikut. Seperti itu dia. Rumus kehidupan. Kalau kita pegang agama, insya Allah dunia ikut. Tapi kalau kita pegang dunia, akhirat lari di akhirat. Tak akan ikut itu. Makanya mau mendeteksi, mau apa namanya? Bahasanya kalau apa Bu? Apa ya? Banyak yang daftar terus kita saring, apa bahasanya itu? Seleksi. Kamu ngomong kayak gitu kok susah kali tadi. Mau seleksi menantu, wah ya. Cari yang pintar baca Quran. Cari yang pintar baca Al-Quran. Syaratnya itu Bu. Al-Qurannya aja cantik bacanya, apalagi anak dijaga betul itu nanti. Kan seperti itu. Ya kan? Menjaga Al-Quran, Al-Quran dijaga, apalagi cuma anak awak kan kayak gitu. Dijaganya itu. Insya Allah ya kan. Ya. Nanti insya Allah kalau sudah dibuka pondok pesantren putri di Moho, banyak lagi orang-orang seluruh yang masuk sana insya Allah kan. Ya kan? Supaya jadi anak-anak yang soleha, anak yang hafizah. Pengen nggak Bu punya anak yang hafid Quran? Pengen ya? Ustaz, ada apa? Aku pengen kali punya anak yang hafal Quran. Oh iya Bu? Iya. Anak ibu sekolah di mana? STM lah. Ya nggak nyambung. Ya, pengen punya anak hafid Quran, sekolahnya di STM. Ya nggak nyambung. Ya. Kalau pengen punya anak hafid Quran, masukkan ke pondok pesantren Hidayatul Munawwarah.
al-hasan. Insya Allah keluar dari situ hafid Quran 30 juz. Insya Allah. Insya Allah. Orang kalau hatinya udah ada Al-Quran, Pak, insya Allah itu kemanapun dia pergi aman itu dunia. Insya Allah jamin kalau udah megang Al-Quran. Karena yang dipegang itu bukan kaleng-kaleng, bukan surat dari gubernur, bukan surat dari presiden, ya, surat dari Allah. Dari siapa? Allah. Kita makan dari mana, Pak? Allah. Bernapas dari mana, Bu? Allah. Kita punya kehidupan ini dikasih siapa? Allah. Semua alam semesta yang ada ini semuanya tanpa terkecuali punya siapa? Allah. Kalau di hati kita ada kalamullah, ada Al-Quran, bagaimana Allah nggak cinta? Semuanya dikasih sama kita. Insya Allah. Insya Allah, ya Bu ya. Jadi insya Allah minggu depan inilah pentingnya kita belajar mengaji. Jangan dari kecil sampai sekarang wudhunya kayak gitu aja, sholatnya kayak gitu aja, nggak ada perkembangan. Ya, baca Al-Quran Al-Fatihahnya kayak gitu aja. Ini sering ini di wiritan. Gak baca dulu, saya minta Qul a'udzu birabbil nas, Pak. Sama-sama ya. Bismillah ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. Adik-adik jangan. Santri jangan. Ayo baca. Ayo. Bapak-bapak. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gak ada suaranya, Pak? Qul terus ketok. Baru ayat kedua aja salah. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nek wong wirid-wirid, wong genduri bacanya malikin nas. Gak panjang itu mana. Mana itu pendek, Pak. Malikin nas. Ini pentingnya belajar. Kalau nggak belajar sampai mati tuh mana dipanjangkan. Ya nggak? Tengok besok kalau genduri, pasti semuanya baca Malikin nas. Enak kali lanjut Malikin nas. Tengok di Al-Quran kalau ada panjangan, nggak ada itu mana. Pendek mana itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru panjang. Mana pendek. Berbeda sama Maliki Yaumiddin di Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus apa? Itu panjang. Beda. Itu sikit, masih sikit. Belum lagi yang lain. Berantakan masih ada. Nah, itulah kita pentingnya bikin pengajian seperti ini, Bapak Ibu. Ustaz, aku nggak bisa ngaji, macam mana aku mau ikut? Ya karena nggak bisa ngaji itulah ikut ngaji. Udah tahu nggak bisa ngaji, nggak mau ngaji, ya kan? Si duduk di sini, sikit-sikit. Yang diwajibkan itu bukan pintar, yang diwajibkan bukan, yang diwajibkan itu belajar. Yang diwajibkan belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang anak bayi. Apa bisa nuntut ilmu, Pak? Disuruh nuntut dari lahir, udah disuruh kita nuntut ilmu. Maksudnya bapak ibunya ngajarkan yang betul. Anak bayi digendong, la ilaha illallah, Allah subhanallah. Itu baru besarnya jadi anak soleh-soleha. Sekarang bagaimana anaknya bisa jadi soleh-soleha? Dari kecil, neng. Akhirnya apa? Besarnya tukang joget kan, tukang tiktokan ya. Ini dia. Ada itu kan? Ya kan Pak ya? Kenapa anak ini susah jadi anak soleh-soleha? Dari kecil udah kita ajarin nggak benar. Udah kita pas nangis kita hidupkan lagu dangdut, ya kan? Kelakuan si kucing garam, kan? Apalah kayak kucing garam besarnya, ya kan? Coba kalau pas nangis kita hidupkan sholawat, sholatullah, salamullah, kan enak. Ini dihidupkan kucing garam pula. Sekarang lagi musik
musik TikTok itu pula mamanya gini. Diam juga anaknya. Gini dia. La haula wala quwwata illa billah. Ya Pak ya, ini pentingnya belajar. Kita bikin pengajian terus rutin setiap minggu. Tambah ilmu kita, tambah wawasan kita itu bertambah. Gak terasa kan Bu? Tambah kan wawasan kan? Iya, tambah ilmu. Ya Pak ya. Kalau nggak ada pengajian bungkam, nggak ada tambah-tambah dari hidup kita. Kayak gitu ya, lurus aja. Nggak ada nanjaknya, ya kan? Nggak ada nanjaknya, lurus aja kayak gitu. Nah, makanya mulai minggu depan, berarti di meja minggu depan, insya Allah. Insya Allah ya. Ada bangku mejanya. Maksudnya biar nggak susah saat ngambil minumnya ke bawah gini. Nah, gitu. Ada meja kan enak gini. Kalau ini kan Pak, jatuh pula tadi kan. Minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah. Jadi minggu depan Pak WKN, Pak Lurah, yang punya inisiatif, kita sebarkan lebaran. Maksudnya apa namanya, kertas satu lembar gitu kan, tempelkan di warung-warung. Maksudnya malam Kamis ada pengajian dari kelurahan seperti itu, supaya masyarakat tahu kalau di masjid setiap malam Kamis ada pengajian. Ya, kasihan orang-orang di luar sana, ya, nggak tahu, mereka nggak paham kan seperti itu. Kalau masuk ke masjid kan bisa paham. Caranya seperti apa? Makanya saya sampaikan kepada Pak Lurah semalam ini. Pak Lurah itu dakwanya nggak seperti Ustaz ceramah seperti ini, enggak itu. Dakwanya Pak Lurah, tanda tangan Pak Lurah itu untuk agama, itu udah dakwah. Ya, lembar kertas ngajak umat masyarakat untuk ke masjid buat pengajian, mengamalkan agama. Ini udah dakwah itu Pak Lurah. Bahkan kemarin pengajian sama Pak Lurah. Pak Lurah langsung, ayo ke masjid, nggak usah marah. Ngekol kereta dari rumah, dari rumah ke masjid. Orang yang melihat Pak Lurah dari rumah ke masjid itu udah dakwah itu. Udah dakwah. Pasti orang ngomong, Pak Lurah ke masjid. Pak Lurah ke masjid. Tapi kalau Pak Lurahnya nggak ke masjid, ya kan? Alah, ngapain ke masjid? Lurah yang ngomong apa? Kan seperti itu. Ya, alhamdulillah Pak Lurah udah rajin ke masjid. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Makanya sikit-sikit insyaallah, pelan-pelan. Target kita 2025 Nagori Moho ini seluruhnya Nagori Moho insyaallah sudah jadi contoh di Kabupaten Simalungun insyaallah. Ya, seluruh orang sudah datang, masya Allah. Nanti di Gapura sana tertulis kawasan wajib berhijab, ya kan? Kawasan wajib berhijab. Sekarang kan ibu-ibu buka jilbab karena ada kawannya yang buka jilbab. Adanya kawanku masih banyak, berserak. Tapi kalau udah pakai jilbab semua, mau buka jilbab tuh, nggak ada kawanku sendirian. Kan malu dia jadinya. Ya, kalau udah berjilbab semua, mana ada yang berani buka hijab, ya kan? Kan malu dia. Cuma awak sendiri yang nggak pakai jilbab. Tapi kalau masih besar orang nggak pakai jilbab, masih ada kawan itu katanya gitu. Nah, akhirnya apa? Lebih banyak yang tak pakai jilbab dari yang pakai jilbab. Apa nggak indah Bu? Kira-kira orang masuk ke Huta Selulu ini dari Bahjami masuk kawasan wajib begitu masuk nih, semua perempuannya pakai jilbab. Tak ada satu perempuan pun yang tak pakai jilbab. Indah nggak kira-kira? Indah kali itu Pak. Ya, semua laki-lakinya begitu azan, pakai sarung, bawa jubah, pakai baju, pakai peci, semasjid semuanya. Wah, indah kali itu Pak, suasana kayak gitu Pak. Dan itu baru kita ketemui di Madinah Mekah Pak ya. Ya, di Mekah Madinah itu kalau udah azan, tutup semua itu toko-toko itu, tutup. Ya, tutup semua. Semuanya berangkat ke mas. Yang jualan langsung ambil sajadah, langsung ditempelkan di sini saja, tutup tuh. Kan gitu. Udah langsung ke masjid semua. Ini insya Allah akan berlaku. Kita target pelan-pelan 2025 cita-cita kita insya Allah sudah Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Wis itu saja, nggak usah lama-lama. Saya buka pertanyaan karena selama ini kan belum ada pertanyaan ini ya. Saya buka pertanyaan. Biasanya nih Pak, yang paling banyak tanya itu ibu-ibu biasanya ya. Apa Bu? Ada yang mau tanya Bu? Silahkan. Yang nggak ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga boleh nanya. Bu, tanya Bu. Belum terpikir kenapa yang mau ditanya?
sampai sini lupa. Ya kan, mau tanya apa? Nah, besok siapkanlah pertanyaan. Ustaz, Apa itu? tentang hijab Ustaz. Apa ancaman bagi kaum wanita yang tidak berhijab? Masya Allah ya. Masalah hijab ini sebetulnya sangat-sangat ketat di dalam agama Islam, Pak. Ya. Masalah berjilbab ini, minum dulu Pak ya. Dulu pernah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini cerita dari guru-guru kita. Ada seorang perempuan lewat di kerumunan Rasulullah. Maksudnya Rasulullah dan para sahabat lagi duduk-duduk seperti ini. Ada seorang perempuan lewat, dan perempuan tersebut tutup aurat sempurna, Bapak Ibu. Tutup aurat sempurna, bukan pakai ini, pakai cadar, Tapi Rasulullah bersedih melihat perempuan tersebut. Kenapa? Ditanya, ya Rasulullah, perempuan itu kan wanita soleha. Kenapa engkau risau menangis melihat perempuan tersebut? Kenapa? Apa kata Rasulullah? Ada 3 api neraka yang lagi membuntuti perempuan tersebut. 3 api neraka, Pak. Lagi berkobar-kobar membuntuti perempuan tersebut. Loh kok bisa? Rupanya ada 3 helai rambutnya yang keluar dari jilbabnya. 3 helai kan gak ketok, 3 helai loh. Ini jenggot. 1, 2, 3. Kan gak nampak Bu ya? Dari jauh kan gak nampak ya? 3 helai gini, 3 biji, kan gak nampak ya? Cuma 3 helai saja. Itu dah 3 api neraka yang ikuti. Kalau buka semua, kalau pahanya terbuka, kalau ini wah, mau ngapain lama, nggak bisa diceritakan. Makanya Pak Lurah nanya kayak gitu, aku nggak bisa jawab. Lebih kali itu dah teman-teman. Kayak mana dosanya udah nggak tahu Pak. Ya, Allah lah itu, ya kan? Baru 3, padahal tutup aurat sempurna loh. Cuma 3 helai saja rambutnya yang nampak. Dan itu pun karena mungkin nggak sengaja, karena kurang rapi jadi terkeluarkan rambutnya itu tadi. Bagaimana yang nggak pakai jilbab? Bagaimana yang pakai baju kensi? Bagaimana yang telanjang? Ya, ngeri lah pokoknya. Allahu a'lam bishawab. Ancamannya ya. Yang dikatakan 1 helai sampai 70.000 tahun atau 70 tahun. Ya, Betul itu. Iya. Kan ngeri kan? 1 helai sampai 70 tahun di neraka. Ya Bu ya. Kalau 2 helai, 3 helai, 4 helai, ngeri kan? Nek kabing ini? Makanya, nek kabing nggak pakai jilbab, malah di rebonding, dipirangin kan Bu, biar nampak cantik, ya kan? Kan kayak gitu. Karena sifatnya perempuan ini, asas dari sifat perempuan ini suka dipuja, suka dipuji. Jadi semakin dipuji semakin masrang. Cantik kali Mbak Dek. Makin besok rebonding lah rambutnya. Cantik kali, di make up lah. Cantik kali kok Dek. Beli baju yang paling mahal besok. Kayak gitu perempuan. Tapi salahnya yang muji bukan suaminya. Yang muji suami. Akhirnya apa? Dandannya untuk suami orang. Makanya Pak, puji itu istri. Cantik kali ya Dek, betul. Wanita paling cantik kau lah di dunia. Oh, akhirnya apa? Dandan yang besok sama kita. Kan kayak gitu. Ya, dipuji. Dipuji. Memang asasnya perempuan itu kayak gitu. Aslinya perempuan itu kayak gitu. Ya Bu ya? Iya Bu? Saya soalnya kan punya istri juga. Ya kan? Kalau habis masak itu enak Bu ya? Kata dia. Panggil saya Bu ya. Enak Bu ya? Enak, alhamdulillah. Walaupun asin nggak bilang enak, ya kan? Kalau bilang asin, wah ya marah ini ya kan, udah capek-capek masak, ya kan? Ya Pak ya. Dulu ini akhlak Rasulullah seperti itu, ya. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika bikinkan wedang minum untuk Rasulullah yang kemasukan garam Pak, garam. Bukan gula. Pas diobain, Masya Allah, asin. Asin. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak marah sama sekali. Kalau sekarang, Bapak ya kita lah, bapak-bapak ini ya kan, capek-capek ya kan, ada apa, Ma, Bu, ya, Dek, kan gitu lah ya. Bikinkan dulu teh manis, ya kan.
Dikira gula itu, garam itu gula, ya kan? Kalau kita dikasih kayak gitu, wah kurang ajar gue ya. Arek bunuh bojong gue kan gitu ya. Sengaja ini ya, merepet lagi kan? Rasulullah enggak. Kenapa ya Rasulullah, kata Aisyah? Enggak apa-apa katanya gitu, diminum sama Rasulullah. Cak minum deh. Nah, itu anak Rasulullah, akhlak Rasul. Enggak langsung dimarahi, diminum dulu sama Rasulullah. Dikasih, minum deh. Diminumlah sama Aisyah. Asin, malunya Aisyah di situ, Pak. Malu kali sama Rasulullah. Maaf ya Rasulullah, enggak apa-apa. Namanya manusia enggak luput dari dosa dan kesalahan. Seperti itu. Ya, Pak ya. Nah, iya. Kayak habis sisa gini enak dia, enggak nengok waktu, Pak. Kan. Cuman ya jangan tiap minggu ya kan. Ya kalau memang ramenya habis maghrib, kita bikin habis maghrib aja. Kalau habis isya banyak keperluan juga orang, kan seperti itu Pak ya. Habis maghrib sama isya. Ada lagi Bu yang tanya? Ya Bu, dalam Al-Quran jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruh tubuh perempuan tanpa terkecuali itu aurat. Yang pakai cadar pun itu belum sempurna. Yang sempurna itu yang tutup semua itu. Matanya pun nggak kenapa. Pernah kan yang di Arab Pak ya? Ketutup semua gini. Nggak pernah. Ada ya. Dia aja kain yang menutup ini transparan, jadi dari dalam nampak, dari luar tak nampak. Kayak gitu dia. Ya. Itu yang paling sempurna. Jadi semuanya tertutup. Kakinya nggak nampak, tangannya. Ya wes ireng kabeh ngono bajunya itu. Apakah wajib hukumnya? Wajib. Wajib. Terus kami yang pakai jilbab Ustaz? Berarti belum sempurna. Ya Bu ya? Belum sempurna. Minimalnya wajah dan telapak tangan yang nampak. Dan itu pun sebetulnya di dalam sholat. Kalau di luar sholat seluruh badan perempuan semuanya tanpa terkecuali. Yang minimal kalau belum sanggup pakai cadar Bu, ya jangan nggak pakai jilbab kan gitu ya. Ini udah nggak sanggup pakai cadar, buka jilbabnya aja lah ya. Jadi minimalnya pakai mukena seperti ini jilbab. Sekarang banyak jilbab akhir zaman ini Bu, ya jilbab akhir zaman. Pakai jilbab tapi dadahnya kelihatan. Jilbab ya Bu ya, belahan ininya nampak. Banyak loh kayak gitu. Bukan Ustaz gak punya mata, maksudnya ya awak nengok juga terlihat sama awak kayak gitu gitu loh. Pakai jilbab, cuman celananya ketat. Akhirnya apa? Jalannya kayak bebek gitu, deng kan gitu. Coba kalau longgar bajunya kan enak jalannya bebas. Tapi kalau ketat kayak gitu kan, aduh, jalannya pun payah jadinya kan seperti itu. Banyak anak-anak pula ini kan gitu nggak apa-apa. Biar cepat dewasa orang ini. Ya. Ya Bu ya, wajib Bu ya. Cuman minimalnya ya. Belum sempurna, menyempurnakan kewajibannya, belum menyempurnakan kewajiban. Seperti itu. Belum menyempurnakan kewajiban. Karena untuk seluruh badan, ini ulama-ulama kita masih ikhtilaf. Masih apakah wajib hukumnya untuk seluruh badan? Cuman yang sepakat seluruh alim ulama, semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Sempurnanya pakai cadar. Makanya kalau dibilang asasnya wajib. Cuman minimalnya jangan nggak pakai jilbab. Dan pakai jilbabnya harus diperhatikan itu Bu. Ngeri sekarang ini pakai jilbab, cuman kayak dibungkus itu, kayak lontong jadinya. Kayak lontong dibungkus. Ya, lontong itu kan dibungkusnya ya kayak gitu, dalamnya kayak gitu dibungkus kan kayak gitu. Ini menutup aurat, bukan membungkus aurat. Beda membungkus aurat sama menutup aurat. Kalau membungkus aurat, yaitu lekuk tubuhnya kena semua. Jadi nampak menonjol ke depan, menonjol juga ke belakang. Kan seperti itu. Itu tak sempurna. Bahkan bisa berdosa itu. Bisa berdosa. Ngeri lah pokoknya masalah perempuan ini. Sebetulnya
saya paling keras untuk masalah perempuan karena istri saya pakai cadar, mama saya pakai cadar, saya pakai cadar, seperti itu. Kalau ditanya seperti itu ya saya bilang sebetulnya wajib kan seperti itu. Cuman karena lemah iman, kurang sanggup untuk mengamalkan seperti itu, ya minimalnya jangan nggak pakai jilbab, insyaallah. Jilbab yang syar'i lah, jangan jilbab akhir zaman, ya. Jilbab yang syar'i, insyaallah. Ada lagi, satu lagi lah terakhir. Lagi Bu, Pak. Ayo Pak. Kalau Ustaz, satu lagi kan? Iya, satu lagi. Buat tanya satu lagi untuk hari ini. Nyambung kemarin kita pengajian minggu kemarin. Apa itu? Istri Rasulullah ada 11. Yang mau saya tanyakan, apakah 11 itu sekaligus? Apakah dia itu perlu dijelaskan Ustaz biar nggak salah kita? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah yang kedua kalinya sampai yang ke-11 itu tidak sekaligus. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istri pertama beliau siapa? Siti Khadijah. Karena saya ceritakan minggu semalam tentang Siti Khadijah, ya, tentang Siti Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama umur hidup Siti Khadijah tidak pernah menikah lagi. Paham ya, Pak? Jadi Rasulullah menikah yang kedua sampai yang ke-11 itu setelah meninggalnya Siti Khadijah. Paham Pak ya? Bu, paham? Ya, itu Pak. Jadi tidak satu sekaligus langsung dinikahi, enggak sekali terus dan sampai yang ke-11. Enggak langsung dinikahi 11. Saya terima 11 istri saya, enggak kayak gitu. Bukan itu maksudnya Ustaz. Maksudnya? Apakah di masa hidupnya itu 11 itu atau yang tinggal 10 itu di masa hidup Rasulullah 10 itu jadi istrinya semua? Apakah menunggu meninggal istri yang kedua baru menikah lagi? Nah, kalau masalah meninggal ya yang hidup di zaman Rasulullah SAW yang pernah bersama itu selain Siti Khadijah. Selain Siti Khadijah yang bilang tadi itu, yang lainnya yang hidup bersama. Berarti 11. Jadi ya, memiliki istri 11 lah. 10 itu. Terus ada yang meninggal dan itu semuanya bertahap sebetulnya. Ada yang satu meninggal, belum, kalau yang saya baca di dalam kitab itu nggak ada yang berkumpul dalam 11 itu 11 berkumpul gitu enggak. Seperti itu. Jadi ada yang meninggal satu, nanti nikah yang satu lagi, dan nggak ada sampai 11 berkumpul jadi satu itu nggak bisa, nggak ada. Karena ini Ustaz, yang pernah kita baca di buku dan didengarkan juga ulama lain, istri Rasulullah itu paling banyak 4 semasa hidupnya kan itu. Jadi kalau nanti dibilang 11 pikirnya 11 jadi timbul. Jadi kalau di dalam kitab sungguhnya adalah istri Rasulullah itu 11 dan lebih dari 4 dalam satu masa itu lebih dari 4 gitu loh. Tapi yang 11 ini nggak pernah berkumpul dalam satu masa gitu loh. Tapi lebih dari 4 dan itu khusus untuk Rasulullah, tidak boleh untuk umat. Itu khusus untuk Nabi. Kalau kita laki-laki paling banyak 4. Setuju Ibu? Bu, laki-laki punya istri itu paling banyak 4. Setuju? Mana jadi Pak? Sekali lagi saya tanya. Bu, laki-laki paling banyak istrinya 4. Setuju Bu? Setuju tidak setuju itu ayat Al-Quran loh Bu. Bilang saya bukan tidak setuju, belum sanggup Ustaz. Beda tidak setuju, beda belum sanggup. Kalau kita bilang tidak setuju berarti kita ingkar dalam ayat Al-Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. 4 Bu, 4. Dalam ayat ini fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan-perempuan masna, langsung 2 loh. Enggak disebutkan dalam ayat Al-Quran ini 1 dulu, enggak. Langsung dibilang 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau enggak sanggup adil, mawahidah baru 1. Kalau tak sanggup adil 1.
Syaratnya nikah lagi Pak, kalau gaji kita satu hari sudah 1 juta, boleh istri 2. Kalau gajinya satu hari 1 juta, berarti 1 bulan 30 juta. Itu syarat nikah. Itu dari kiai kami, guru kami bilang syaratnya nggak usah banyak-banyak. Yang penting 1 hari kalian gajinya 1 juta, udah boleh nikah lagi. Ada yang 1 juta di sini Pak 1 hari? Enggak ada. Enggak ada ya? Udah boleh nikah lagi kalau 1 juta. Kalau masih 120, berarti tumpang gitu. Kalau 80.000, jadi banyak beberapa istri Rasulullah yang janda yang umurnya tua-tua. Itu menyelamatkan mereka. Bukan hanya untuk sekedar mau dapat istri muda. Bahkan istri Rasulullah yang perawan cuma 1. Dari 11 istri Rasulullah ini Bapak Ibu, yang perawan cuma 1. Yang lain ini rondo Bapak. Siapa yang perawan? Siti Aisyah. Dinikahi Rasulullah umur 6 tahun. Rasulullah menikahi Siti Aisyah umur berapa? Siti Aisyah ketika itu umur 6 tahun Bapak Ibu. Baru ketika umur 9 tahun menikah bukan langsung diambil, nikah dulu, akad nikah dulu, KUA dulu maksudnya kalau sekarang. Nah, nanti udah selesai 4 tahun kemudian, umur 9 tahun baru diambil sama Rasulullah SAW. Sudah haid, kan udah haid kan umur 9 tahun. Ada perempuan yang 9 tahun sudah haid. Orang-orang Arab udah besar itu. Orang Indonesia yang kecetek. Ya. Orang Arab 9 tahun udah cantik, gadis sekali udah. Ya kan? Aku nengok, Masya Allah kan gitu. Tapi kalau orang Indonesia umur 20 tahun pun masih kecil ya. Kecentet ya kan? Kecentet. Makanya saya bilang semalam sama jemaah-jemaah di atas, ya, sama ibu-ibu. Orang yang paling mancung seluruh negara di dunia ini orang Indonesia. Hidung yang paling mancung seluruh dunia orang Indo. Sepakat Bu, Pak? Sepakat gak ini? Seluruh dunia orang yang paling mancung hidungnya orang Indonesia. Sepakat Pak? Enggak. Cuman ada cumannya. Kalau orang Indonesia, orang luar negeri mancungnya ke depan. Kalau orang Indonesia ke samping mancungnya gini ya. Jadi nyeper dia. Ya alhamdulillah. Insyaallah ya. Jalan itu adalah cukup lah ya kan. Biar tambah ilmu sedikit-sedikit ya Bu ya. Insyaallah minggu depan kita buka kitab fikih udah. Kita bacakan hadisnya, kita jelaskan fikihnya seperti ini. Biar lebih gamblang seperti itu, lebih enak ya. Terus sampai 1 kitab kita khatamkan. Kitab fikih, kitab apa? Kalau bahasanya kitab gundul lah. Kitab gundul ya. Nanti kalau kita bilang kitab kuning, kertasnya putih Ustaz. Kitab kuning kok kertasnya putih ya kan seperti itu. Ya, bukan masalah kertas kuning putihnya. Kitab gundul. Kitabnya nggak ada harokatnya dulu Pak. Nggak ada. Kayak mana bacanya Ustaz? Awak baca Al-Quran yang ada harokatnya pening. Dan apalagi yang nggak ada, yang gondrong aja payah bacanya. Apalagi yang gundul ya Pak ya. Gondrong aja payah bacanya, apalagi yang gundul ya. Insyaallah. Insyaallah deh. Oh, insyaallah. Lihat suntik. Orang Mongol ini. Insyaallah. Ajudan Pak Lurah ini. Insyaallah ya. Doa kita. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء